Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nutrisi parenteral. Kita masuk dulu ke pembahasan pengertian. Jadi untuk nutrisi parenteral itu jenis sediaannya termasuk sediaan parenteral, di mana yang sudah kita ketahui bersama, sediaan parenteral itu yaitu sediaan yang dapat digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat langsung masuk ke dalam tubuh selain saluran cerna, ya, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai ke sasaran. Jadi pemberiannya itu biasanya melalui jalur vena, jadi langsung ya ke dalam tubuh. Nah, ini pemberian nutrisi parenteral. Pemberian nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena, ya. Darah vena yang dapat digunakan bisa vena sentral dan bisa juga vena perifer. Nah, ini terdapat perbedaan nutrisi yang diberikannya. Jika yang digunakan yaitu nutrisi parenteral total atau yang dikenal dengan TPN, Total Parenteral Nutrition, itu pemberiannya secara vena sentral. Nah, jika pemberiannya itu berupa nutrisi parenteral parsial, pemberiannya melalui vena perifer. Ini adalah tujuan pemberian nutrisi parenteral itu sendiri, yaitu untuk pasien yang tidak bisa mengkonsumsi cukup gizi sendiri atau yang tidak bisa makan sama sekali karena suatu operasi, sakit, atau kecelakaan. Yang kedua, pada terapi parenteral jangka pendek, tujuannya untuk menyediakan suplemen gizi yang memadai sampai pasien dapat transisi ke makanan yang lebih padat. Yang ketiga, mempertahankan atau mengganti cairan tubuh, elektrolit, vitamin, protein, kalori, dan nitrogen pada pasien yang tidak mampu mempertahankan masukan yang adekuat melalui mulut. Yang keempat, memulihkan keseimbangan asam dan basa. Yang kelima, memulihkan volume darah. Yang keenam, menyediakan saluran terbuka untuk pemberian obat-obatan. Jadi dari tadi tujuan pemberiannya nutrisi parenteral ya dapat kita simpulkan bahwa pada intinya itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien jika pasiennya itu tidak mampu mengkonsumsi nutrisi dalam jumlah yang cukup melalui makanan atau melewat saluran cerna, terutama lewat rongga mulut seperti itu ya. Nah, sediaan parenteral itu juga memiliki indikasi dan juga kontraindikasi. Berikut penjelasannya ya. Indikasi nutrisi parenteral yang pertama untuk pasien yang fungsi saluran cernanya terganggu atau tidak mampu mencerna atau menyerap makanan. Ya, saluran cerna yang kita ketahui yaitu mulai dari mulut sampai ke anus ya. Di situ nanti ada lambung, ada usus. Nah, bisa saja bagian dari saluran pencernaan itu ada yang terganggu ya. Bisa terganggunya penyerapan atau terganggunya hal lain gitu yang mengganggu saluran pencernaan. Nah, sehingga tidak bisa kalau memasukkan nutrisi dari makanan melalui mulut. Jadi perlu diberikan secara parenteral. Terus yang kedua, pasiennya sudah tidak makan hingga lebih dari 3-5 hari ya. Ini kan dikhawatirkan nanti pasiennya akan kekurangan nutrisi jika dibiarkan terus berlanjut. Oleh karena itu diperlukan pemberian pengganti ya selain melalui mulut, yaitu dapat digunakan secara pemberian parenteral. Yang ketiga, suplemen terhadap nutrisi enteralnya tidak mencukupi ya. Jadi diperlukanlah tambahan melalui parenteral. Ini adalah kontraindikasi nutrisi parenteral. Jadi untuk kontraindikasi nutrisi parenteral itu tidak boleh diberikan pada krisis hemodinamik seperti keadaan shock atau dehidrasi yang belum terkoreksi. Jadi sebelum pasien diberi nutrisi parenteral memang harus dicek dulu ya bagaimana status nutrisi elektrolit dalam tubuhnya gitu ya. Sehingga nanti ketika diberikan nutrisi parenteral, nah nanti kan dilakukan monitoring jadi bisa terkontrol itu kebutuhan nutrisinya. Indikasi utamanya bisa diberikan untuk pasien sebelum pembedahan,
dengan kriteria pasien kurang gizi yang kehilangan berat badannya bisa lebih dari 10% jika dihitung dari BB yang terakhir. Yang kedua, komplikasi sesudah pembedahan seperti pasien sepsis, ya, infeksi bakteri pada seluruh tubuh, hampir seluruh tubuh. Kemudian adanya obstruksi usus bagian ileus atau gastrointestinal statis. Statis itu artinya diam gitu ya. Kan organ pencernaan kita kan ada geraknya ya, harusnya ada gerak peristaltiknya gitu untuk mencerna makanan. Nah, ini malah diam. Jadi dikhawatirkan kalau tetap diberi makanan itu tidak dapat tercerna. Jadi dianjurkan untuk pemberian secara parenteral. Terus short bowel syndrome. Ya, ini pada dengan kriteria post infarction of bowel atau ada yang trauma ya di usus ya. Selanjutnya penyakit saluran cerna seperti penyakit Crohn, ulcerative colitis, pankreatitis, kemudian enteritis radiasi. Selanjutnya adanya trauma yang besar seperti luka bakar, kecelakaan, pasien yang dirawat intensif, gagal ginjal akut. Ini kondisi yang memerlukan nutrisi parenteral ya, selain yang tadi bisa juga diberikan pada pasien ileus obstruksi, peritonitis, fistula enterokutan, sindrom malabsorpsi berat, vomitus, diare berat, malnutrisi protein atau protein kalori, dan kanker. Nah, ini cara penentuan pemberian apakah harus diberikan PPN atau TPN. Di sini kita bisa lihat kriterianya. Jadi jika ada pasien yang hanya makan sepertiga dari porsi biasa, dilihat apakah sudah terjadi kurang dari seminggu ataukah udah lebih dari seminggu. Nah, jika kurang dari seminggu itu dapat diberikan PPN. Ya, pemberian nutrisi via vena perifer. Jadi di pembuluh vena perifer yang biasanya tempat lewat infus ya. Nah, ini bisa di daerah tangan gitu. Kemudian jika pasiennya hanya makan sepertiga porsi biasa itu sudah lebih dari seminggu, maka dianjurkan untuk pemberian TPN, Total Parenteral Nutrition. Nah, ini diberikan melalui via vena sentral. Via vena sentral itu yang dekat dengan jantung ya pemberiannya. Nah, nih lihat ya bedanya ya. Itu. Ini yang lebih rincinya. Cara penentuan pemberian nutrisi, dilihat pasiennya, apakah saluran cernanya itu masih dapat digunakan dengan aman. Kalau masih, berarti dicoba dulu pemberiannya secara peroral ya. Nah, jika secara peroral itu sudah cukup memenuhi kadar kebutuhan nutrisinya, berarti diet seperti biasa, maksudnya itu makan seperti porsi biasa gitu. Nah, jika pemasukan secara oralnya kurang, nah itu harus mengkonsumsi atau diet yang cair. Ya, jadi harus berupa cairan yang dikonsumsi di sini. Nah, jika pemasukan peroralnya itu kurang, dilihat kurangnya itu kurang dari seminggu atau sudah lebih dari 1 minggu. Kalau kurang dari seminggu itu bisa menggunakan nasal feeding. Itu melalui hidung ya, dimasukkan selang. Nanti selang itu digunakan untuk tempat memasukkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh pasien. Nah, kalau lebih dari seminggu dilakukan gastrostomi atau jejunostomi. Nah, bagaimana jika saluran cerna yang digunakan itu sudah tidak bisa digunakan, tidak aman ya jika diberikan melalui saluran cerna. Nah, dilihat kurang dari seminggu kah atau sudah lebih dari seminggu gitu, tidak bisa mengkonsumsi makanannya. Kalau kurang dari seminggu itu diberikanlah peripheral parenteral nutrition atau PPN. Nah, kalau sudah lebih dari 1 minggu itu diberikanlah TPN, total parenteral nutrition. Itu tadi ya penjelasan di slide sebelumnya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika pemberian nutrisi parenteral. Jadi pasiennya itu harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa terapi ini menyediakan jumlah yang cukup cairan, mineral, dan nutrisi lain yang dibutuhkan. Kemudian harus dilakukan pengujian laboratorium. Nah, ini akan berlangsung secara teratur untuk memantau status pasien.
Jadi setelah pasiennya diberi nutrisi parenteral itu harus dilakukan monitoring ya. Apakah kebutuhan nutrisinya itu sudah mencukupi atau belum. Jadi itu harus dilakukan secara teratur dan berkala kepada pasien. Bisa dilakukan melalui uji laboratorium. Kemudian rehabilitasi. Pasien yang telah menerima nutrisi parenteral selama lebih dari beberapa hari dan telah diberi izin untuk mulai makan lagi. Nah, ini harus diperkenalkan secara bertahap. Ya, mulai dari yang cair, kemudian yang konsistensinya lembek, yang semi padat, kemudian baru yang boleh yang padat, yang konsistensinya itu normal seperti sebelumnya gitu. Jadi tidak boleh langsung diberikan yang langsung yang padat gitu ya. Ini mungkin pernah ada yang berpengalaman pasca operasi gitu kan. Biasanya setelah anestesinya habis kan boleh minum air putih sedikit demi sedikit gitu. Kemudian baru boleh makan bubur, kemudian yang semi padat. Nah, dan kan keesokan hari itu baru boleh mengkonsumsi makanan padat. Nah, seperti itu ya rehabilitasinya. Jadi butuh penyesuaian dulu gitu saluran cernanya setelah beberapa waktu itu tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi harus butuh adaptasi terlebih dahulu. Ini adalah komposisi dari nutrisi parenteral, terdiri dari kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk kalori itu 30 kilokalori, untuk protein 1-2,5 gram. Ini semuanya per kilogram berat badan per hari. Untuk lemak bisa menggunakan emulsi lemak, vitamin dan mineral itu sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Nah ini ya, jadi ada 5 komponen yang dibutuhkan untuk parenteral nutrition. Ada karbohidrat, lemak, asam amino, elektrolit dan juga vitamin ya. Cara pemberiannya yaitu melalui infus, tempat masuknya infus. Melalui kateter vena bisa vena jugularis, ini untuk yang TPN ataupun vena subclavia, jadi dekat dengan jantung. Dan juga melalui kateter ke vena perifer, ini untuk yang PPN di daerah perifer di sini atau di sini ya. Alasan pemilihan vena sentral untuk TPN yaitu karena volume ke infusnya lebih besar, terus hipertonik sediaannya. Kemudian pasien juga lebih nyaman karena tidak perlu ditusuk berulang kali. Nah ini ya cara penyiapan nutrisi parenteral. Jadi ketika ada resep itu tugas dari tenaga teknis kefarmasian untuk melakukan screening resep. Dicek resepnya apakah sudah sesuai ya. Tadi bisa dilihat identitas pasien. Kemudian rincian dari masing-masing obat yang tertera di resep. Dan ya kemudian disiapkan. Nah setelah disiapkan dibuat etiket berisikan nama pasien yang ada di resep. Selanjutnya ini sheet on the clean box. Jadi sterilkan ampul dan botol IV fluid dengan semprotan kabut tipis etanol. Kemudian petugas mengenakan topi, masker, jas lab dan sarung tangan steril. Kemudian masukkan ke dalam clean box. Ya, nanti di clean board itu dicek lagi nih ya, sedianya dicek lagi apakah sudah sesuai belum, sesuai dengan resep. Kemudian disiapkan kebutuhan nutrisi yang diperlukan, dilihat bagaimana jumlah larutannya, warna, kejernihan, kebocoran, apakah ada atau tidak, apakah harus disimpan yang bebas cahaya atau suhunya seperti apa, itu penyimpanannya juga harus betul. Nah, kemudian dikeluarkan dari clean board, kemudian bersihkan dan sheet off clean board gitu. Terus dicek ulang lagi nih sebelum diberikan ke pasien, cek ulang lagi kejernihannya gimana, kebocorannya, nama pasien dan nama ruang rawat. Nah, setelah cocok ya, yang ada identitas pasien yang ada di dalam sediaannya, etiketnya sudah sesuai, baru boleh didistribusikan ke ruangan pasien nanti untuk diberikan kepada pasien. Nah, sekian penjelasan mengenai nutrisi parenteral ya, semoga apa yang saya sudah jelaskan itu dapat dipahami. Lebih kurangnya saya minta maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.